Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa juga, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di pagi hari. Dan untuk kegiatan aku yang pertama di sini, aku tuh mulai kegiatannya sekitaran jam 8 pagi. Dan ini aku tuh mau nyuci piring, tapi sebelumnya aku tuh udah cuci piringnya bun, untuk perlengkapan yang aku pakai buat jualan. Karena semalam itu aku nggak ada waktu gitu ya bun, udah capek banget. Jadi nggak sempet deh untuk piring-piring yang aku pakai jualan itu aku cuci, dan aku cucinya itu nanti di pagi hari. Nah ini tuh cucian piring yang kedua, ini tuh hanya piring-piring bekas makan aja ya bun, bekas sarapan. Jadi aku mau cuci biar nanti di tempat cuci piring itu nggak terlalu numpuk gitu ya bun. Karena kalau aku nanti udah buat jualan itu otomatis di tempat cucian piring kotor ini tuh pasti banyak banget gitu ya yang numpuk. Ya pokoknya kalau ada waktu luang ya sebisa mungkin aku tuh cuci piring. Tapi kalau emang aku nggak bisa cuci piring, jadi aku biarin aja gitu ya bun. Dan alhamdulillah aku jualan udah hampir sebulan, dan aku sekarang juga udah bisa memanage waktu aku ya bun. Jadi aku tuh udah bisa konten lagi di pagi hari. Cuman ini aku mau habisin video aku dulu karena masih ada beberapa video mentahan. Dan yang bikin aku sibuk banget itu aku juga tag video untuk aku upload di TikTok. Kali aja rezeki juga ya bun bisa FYP. Tapi aku tetap jalani aja sih dua-duanya. Nah kalau untuk YouTube ini bener-bener apa ya, kayak mepet banget gitu ya waktunya ya bun. Sebenarnya kalau untuk tag video mah aku biasa-biasa aja gitu ya, bisa-bisa aja meskipun dalam keadaan yang rempong. Tapi waktu aku buat ngedit dan dubbing itu sih yang memerlukan banyak waktu ya bun. Tunggu waktu luang banget gitu baru bisa aku edit video dan aku dubbingnya. Nah untuk pagi ini aku juga bakal share untuk teman-teman semua kegiatan aku di pagi hari itu seperti apa aja. Nah ini aku tuh masih mau bilas-bilas untuk piringnya, dan di sini aku juga nggak bisa buang-buang air lagi ya bun. Jadi aku tuh kalau nyuci piring aku tuh pakai airnya satu loyang sedang aja gitu ya bun buat nyepul piringnya. Tapi beda lagi kalau piringnya itu banyak, otomatis aku tuh butuh airnya juga lebih banyak ya bun. Nah karena kenapa? Karena kemarin aku tuh nggak pakai pipa pembuangan air gitu ya bun untuk air cuci piring aku, jadi ngalir aja gitu ya bun di belakang rumah di tanah-tanah itu. Cuman sekarang kan aku tuh udah pakai pipa pembuangan gitu, jadi otomatis apa ya, airnya juga nggak bisa banyak-banyak, dikarenakan soalnya kalau aku buang air untuk cuci piring itu bakal masuk ke dalam kamar mandi aku. Karena untuk jalur pipanya itu berdekatan ya bun, dan aku juga pakai pipa yang bukan yang pipa yang besar-besar gitu ya, yang ukuran kecil aja. Makanya ya harus hemat air juga biar kalau aku selesai pakai airnya nggak masuk ke dalam kamar mandi. Karena aku capek banget gitu ya bun buat ngegosokin. Taulah kalau kita nyuci piring pasti ada yang berminyak-minyak gitu ya bun, dan kalau aku langsung satu kali buang airnya itu pasti masuk di kamar mandi aku. Karena untuk jalur pembuangannya juga dekat dengan apa ya, jalur pembuangan di kamar mandi. Makanya aku pakai airnya itu sedikit demi sedikit, terus aku buangnya sedikit-sedikit gitu ya bun, biar airnya itu nggak masuk. Ya pokoknya kalian pahami aja gitu ya bun apa yang aku bilang ini. Nah semenjak aku jualan, jujur ya aku tuh jarang banget buat nyikatin untuk di area tempat cuci piring aku. Karena kemarin-kemarin aku tuh emang nggak ada waktu ya bun. Jangankan waktu untuk buat konten, untuk beberes rumah aja aku tuh nggak punya waktunya ya bun. Ya kalaupun ada aku paling dibantuin sama suami, tapi ya berapa sih untuk beres-beres suami, paling cuma sekedar nyapu aja gitu ya bun, bukan yang ngelap-lap, bukan yang nyikat-nyikat apapun semua itu, paling cuma semata-mata ya merapikan yang dilihat aja dan nyapu. Makanya kalau untuk apa ya, untuk membersihkan total untuk di dalam rumah ini paling aku tunggu waktu aku yang luang banget gitu ya bun. Kadang kalau aku libur jualan baru deh aku bersihkan rumahnya. Tapi alhamdulillah untuk keadaan rumah aku sekarang ini udah bersih semua ya bun, mulai dari depan sampai belakang udah aku bersihkan. Cuman emang gak aku video, karena kalau aku video pasti durasinya juga panjang dan pasti aku juga ribet. Sementara aku tuh bersihkannya itu punya waktunya apa ya, mepet gitu ya bun, karena aku juga harus apa ya, harus buat jualan. Jadi ya kalau aku bersih-bersih aku harus fokus dulu, nanti kalau buat video itu paling nanti tunggu waktu luang aku aja.
Dan kemarin aku juga sempat libur jualan gitu ya bun, tapi benar-benar itu kalau liburnya itu bukan yang santai-santai gitu ya bun. Pasti libur aku tuh membersihkan rumah dari pagi ketemu malam, itu aku full beberes banget ya bun. Mulai pakaian-pakaian aku yang nggak pernah aku setrika itu aku setrikain semua. Dan ternyata seperti ini ya bun, kalau jualan dan sebagai ibu rumah tangga juga pasti waktunya itu sibuk banget. Kalau dulu kan aku biasanya cuman beres-beres rumah aja sambil buat konten. Nah kali ini aku sambil jualan juga, buat konten juga, dan jadi ibu rumah tangga yang beres-beres rumah juga ya bun. Jadi bisa dibilang punya waktunya itu mepet, jadi harus dipinter-pinterin aja gitu ya bun. Nah kalau awal-awal aku jualan itu pakaian anak aku tuh kebanyakan aku laundry ya bun, dan untuk pakaian aku dan suami itu aku cuci sendiri. Tapi sekarang aku udah bisa memanage waktuku, jadi untuk pakaian anak aku ini aku cuci sendiri, dan kalau bisa dihitung-hitung ini lebih hemat ya bun ketimbang aku bawa di laundry. Emang sih jatuhnya lebih santai, cuman di sini kan aku baru merintis ya bun, jadi aku tuh sebisa mungkin ya memanage keuangan juga, memanage waktu juga. Oh ya, untuk pagi ini aku tuh masih punya waktu ya bun, soalnya selesai ini aku tuh bakal buat empe-empe, dan yang lainnya juga alhamdulillah udah selesai ya bun. Kalau untuk sambalnya mah udah aku buat dari tadi pagi, jadi selesai jemur pakaian ini mungkin aku nanti buat empe-empe. Nah di sini kalian bisa lihat ya, halaman aku tuh udah kotor banget, banyak banget rumput-rumput yang udah pada tumbuh. Tapi alhamdulillah pas aku dubbing ini untuk halaman aku juga udah bersih ya bun. Cuman itu sih aku nggak bisa take videonya karena aku harus fokus gitu ya bun untuk beres-beres. Nah oke, lanjut lagi. Jadi selesai aku beres-beres rumah, terus untuk kamar juga udah aku rapiin, pakaian juga udah aku jemur. Terus lanjut di sini aku tuh mau buat empe-empe. Jadi kalau udah selesai buat empe-empe itu hati aku tuh udah senang ya bun. Paling nanti aku tinggal cuci untuk bekas yang aku pakai buat empe-empe ini aja. Ya kalau untuk empe-empe itu aku setiap hari buat ya bun, dengan ukuran 1 kilo. Terus di sini aku tuh empe-empenya pakai empe-empe udang karena di sini jarang banget ada ikan tenggiri. Nah untuk empe-empe alhamdulillah ya bun, untuk peminatnya itu masya Allah banget. Dan aku merasa bersyukur banget gitu ya bun, kalau empe-empe aku ini banyak yang suka. Dan aku tuh jualan empe-empenya itu paling jualannya online ya bun, karena ini aku jualannya di lorong, jadi aku cuman berandalkan di pesanan online aja. Kalau yang datang mah paling yang udah rasa dan udah pernah cobain, makanya mereka datang lagi. Nah ini aku tekankan lagi ya teman-teman, di sini karena aku buat empe-empe jadi aku nggak bisa pakai sarung tangan karena ini lengket ya bun, dan teksturnya juga harus aku rasain apakah udah pas atau belum. Dan ini tangan aku udah aku cuci ya bun, udah aku cuci bersih dan udah pakai sabun juga. Nanti takutnya ada teman-teman kali aja gitu ya yang komen atau beranggapan tangan aku ini belum aku cuci gitu. Nah kalau untuk empe-empe di sini aku mau buat empe-empe kapal selam untuk di awalnya ya bun, karena empe-empe kapal selam ini tuh harus lama direbus biar si telurnya di dalam itu matang. Kalau untuk pempek lenjer itu nggak perlu lama-lama, pokoknya kalau udah terapung pasti dia udah matang. Nah kalau pempek kapal selam meskipun dia udah naik ke atas udah terapung, tapi biasanya dalamnya itu masih mentah, makanya dia membutuhkan waktu sedikit agak lama. Nah ini untuk pempek kapal selamnya udah matang, dikarenakan tadi ada satu pempek yang udah pecah gitu ya bun, tandanya itu udah matang. Dan sebelum yang lain juga ikut pecah, jadi aku angkat semua karena udah matang juga ya bun. Terus lanjut di sini untuk empe-empenya udah selesai aku buat. Nah terakhir ini aku mau angkat dulu untuk empe-empe lenjernya. Dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf banget kalau aku sedikit lambat untuk berkunjung ke tempat teman-teman semua. Karena aku tuh harus nunggu waktu dulu ya bun, karena kalau udah siang udah sibuk jualan. Kalau begitu sekian dulu, wassalamualaikum.